Kisah Raja Rama V sang pembebas dari negeri Gajah Putih. Di bawah langit siang pada pertengahan abad ke-19, di antara suara lembut lonceng kuil dan aroma dupa yang naik ke udara tropis, lahirlah seorang bayi laki-laki di Istana Grand Palace Bangkok. Bayi itu adalah putra mahkota Chulalongkorn, anak dari Raja Mongkutrama yang keempat dan Ratu Debsirindra. Ia lahir di tengah masa peralihan ketika kekuatan kolonial Barat Tengah mengintai Asia Tenggara, dan bangsa-bangsa di sekitarnya mulai kehilangan kedaulatan satu demi satu. Sejak kecil, Chulalongkorn dididik bukan sekadar untuk menjadi raja, tetapi untuk menjadi pelindung bangsanya dari cengkeraman penjajahan. Masa kecil dan didikan Raja Cendekia, Chulalongkorn tumbuh dalam istana yang dipenuhi dengan buku, biksu, dan guru asing. Ayahnya, Raja Mongkut, adalah seorang ilmuwan dan biksu terpelajar yang percaya bahwa ilmu pengetahuan Barat dan moralitas Timur bisa bersatu tanpa harus saling menelan. Chulalongkorn belajar bahasa Inggris, Latin, dan Pali. Ia mempelajari filsafat Barat dari para guru seperti Anna Leonowens, wanita Inggris yang kelak kisahnya diabadikan dalam banyak karya. Dari gurunya, Chulalongkorn belajar tentang nilai kebebasan, keadilan, dan kasih sayang kepada rakyat kecil. Namun, lebih dari itu, ia belajar dari sang ayah bahwa seorang raja sejati bukanlah bayangan Tuhan yang ditakuti, melainkan pelayan rakyat yang mencintai. Naik tahta di usia muda, ketika Raja Mongkut wafat karena penyakit malaria setelah meninjau gerhana matahari di wilayah Prachuap Khirihan, Chulalongkorn baru berusia 15 tahun. Karena usianya yang muda, ia tidak langsung memerintah penuh. Ia ditemani oleh seorang wali raja, Somdet Chow Phrayasi Suryawongse, hingga dewasa. Pada usia 20 tahun, Chulalongkorn resmi dimahkotai sebagai Raja Rama yang kelima. Seorang raja muda, dengan mata yang penuh tekad, berdiri di tengah dunia yang sedang berubah. Eropa menguasai Burma di barat, Vietnam di timur, dan Kamboja di selatan. Hanya Siam yang masih berdiri tegak, satu-satunya negeri di kawasan itu yang belum menjadi jajahan. Ia tahu, jika ingin mempertahankan kemerdekaan, Siam harus berubah. Langkah pertama menuju modernisasi. Raja Rama yang kelima tidak mau bangsanya tertinggal. Maka, langkah pertamanya adalah reformasi pemerintahan dan pendidikan. Ia menghapus sistem lama yang feodal dan menggantinya dengan struktur pemerintahan modern seperti di Eropa. Ia membentuk Dewan Negara dan Dewan Penasihat Pribadi, menempatkan para pejabat berdasarkan kemampuan, bukan keturunan. Ia mengirim bangsawan muda belajar ke Inggris, Prancis, dan Rusia, agar kelak mereka kembali membawa ilmu dan memperkuat Siam dari dalam. Di bawah perintahnya, sekolah modern pertama di Thailand didirikan, diikuti oleh akademi militer dan sekolah hukum untuk mencetak generasi baru pegawai kerajaan. Ia juga mengundang insinyur Eropa membangun kereta api pertama dari Bangkok menuju Ayutthaya, membuka jalan perdagangan dan komunikasi yang sebelumnya tak terbayangkan. Penghapusan perbudakan langkah yang mengubah takdir. Namun, karya terbesarnya adalah penghapusan perbudakan. Pada masa itu, sebagian besar rakyat Siam masih hidup sebagai budak bukan karena dijual, tapi karena hutang dan sistem turun-temurun. Raja Rama yang kelima tidak bisa menerima bahwa manusia bisa dimiliki oleh manusia lain. Tapi ia juga tahu, perubahan mendadak akan mengguncang ekonomi dan menimbulkan perlawanan dari bangsawan tua. Maka, dengan kebijaksanaan yang luar biasa, ia menjalankan reformasi secara bertahap. Ia mulai dengan melarang penjualan budak anak-anak, lalu memberikan hak kepada budak untuk menebus kebebasan mereka dengan harga yang adil. Setiap tahun, lebih banyak budak dibebaskan sampai akhirnya, pada akhir abad ke-19, perbudakan dihapuskan sepenuhnya. Ketika pengumuman itu dibacakan di istana, rakyat berduyun-duyun datang membawa bunga melati, menangis di hadapan patung sang raja. Beliau telah membebaskan kami, kata mereka, bukan hanya dari belenggu tubuh, tapi dari belenggu masa lalu. Perjalanan ke barat dan diplomasi yang cermat. Rama yang kelima bukan hanya reformis, ia juga diplomat ulung. Ia menyadari bahwa untuk melindungi Siam dari penjajahan, ia harus menjalin hubungan langsung dengan para penguasa dunia. Maka ia melakukan perjalanan panjang ke Eropa. Raja Asia pertama yang melakukan hal itu. Ia bertemu dengan Ratu Victoria di Inggris, Kaisar Wilhelm di Jerman, Tsar Alexander di Rusia, dan Presiden Prancis di Paris. Dimanapun ia pergi,
Ia membawa citra Siam sebagai bangsa berdaulat, beradab, dan terhormat. Ia mempelajari sistem pemerintahan modern, peradilan, dan militer barat, lalu pulang membawa ide-ide baru untuk diterapkan di negerinya. Reformasi hukum dan sosial. Sepulang dari Eropa, Rama yang kelima mendirikan pengadilan modern yang menggantikan sistem hukum lama berbasis adat. Ia mempekerjakan ahli hukum dari barat untuk menyusun kode hukum nasional, agar Siam bisa berdiri sejajar dengan negara modern lain. Ia juga memulai reformasi pajak, militer, dan birokrasi, serta memperkenalkan gaji tetap bagi pegawai kerajaan, menggantikan sistem upeti yang mudah disalahgunakan. Ia membentuk pasukan tentara profesional, memperbaiki pelatihan, dan memperkuat pertahanan nasional agar Siam tidak mudah diganggu oleh kekuatan asing. Selain itu, ia menghapuskan hukuman cambuk publik, memperjuangkan kesejahteraan perempuan, dan memberikan hak kepada rakyat untuk mengajukan keluhan langsung ke istana. Menjaga kemerdekaan di tengah badai kolonial. Ketika Prancis merebut Kamboja dan Inggris menaklukkan Burma, Siam terhimpit di antara dua raksasa. Namun, berkat diplomasi Rama yang kelima, Siam tetap berdiri. Ia menyerahkan sebagian kecil wilayah di perbatasan untuk menghindari perang besar, namun mempertahankan kedaulatan penuh atas jantung negaranya. Ia tahu kapan harus berunding, kapan harus bertahan, dan itulah yang menyelamatkan bangsanya. Selama masa pemerintahannya, Siam menjadi satu-satunya kerajaan di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Akhir hayat sang raja, pada awal abad ke-20, tubuh sang raja mulai melemah. Namun setiap pagi, ia tetap menulis surat kepada para gubernur, provinsi, dan membaca laporan dari seluruh negeri. Ia tidak ingin rakyatnya berhenti maju. Pada musim gugur tahun 1910, di Istana Dusit yang megah, namun sunyi, Raja Rama yang kelima wafat dengan tenang. Bangkok berduka. Semua lonceng kuil berdentang serempak. Para biksu melantunkan doa, dan rakyat dari segala penjuru membawa bunga ke istana. Mereka tidak hanya kehilangan seorang raja, mereka kehilangan ayah bangsa, guru, dan pembebas, warisan abadi. Setelah wafatnya, putranya Rama yang ke-6 Vajiraphuja melanjutkan banyak reformasinya. Namun nama Chulalongkorn tetap hidup di hati rakyat. Hingga kini, di setiap tanggal 23 Oktober, rakyat Thailand memperingati Hari Chulalongkorn, menghaturkan bunga di patung perunggu sang raja di Bangkok. Ia dikenang bukan karena kekuasaan, tapi karena cinta. Ia tidak menaklukkan bangsa lain, ia menaklukkan zaman. Dan berkat kebijaksanaannya, Thailand berdiri tegak hingga kini, menjadi satu-satunya negeri di Asia Tenggara yang tak pernah dijajah. Aku tidak ingin kekuasaanku ditakuti, tulisnya suatu hari. Aku ingin pemerintahanku dikenang karena keadilan dan kasih sayang. Dan memang demikianlah adanya. Raja Rama yang kelima sang pembebas, sang modernis, sang raja yang menyulut cahaya di negeri Gajah Putih. Apa saja yang dilakukan Raja Rama V Chulalongkorn semasa hidupnya? Raja Rama yang kelima bukan hanya seorang raja, ia adalah arsitek kebangkitan bangsa Siam selama lebih dari 4 dasawarsa. Pemerintahannya, ia mengubah Thailand dari kerajaan tradisional yang terisolasi menjadi negara modern yang berdaulat dan dihormati dunia. Berikut adalah seluruh karya dan tindakan besar yang ia lakukan semasa hidupnya. 1. Membangun pemerintahan modern. Sebelum masa Rama yang kelima, pemerintahan Siam masih bercorak feodal. Jabatan diwariskan, keputusan bergantung pada bangsawan, dan kekuasaan terpusat di istana. Rama yang kelima mengubah semuanya. Ia membentuk Dewan Negara Council of State dan Dewan Penasihat Pribadi Privy Council, menciptakan kementerian baru seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehakiman, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Perang, Kementerian Luar Negeri, menetapkan sistem birokrasi berbasis kemampuan merit system, bukan keturunan, memperkenalkan administrasi provinsi modern, membagi Siam menjadi wilayah-wilayah administratif dengan gubernur yang bertanggung jawab kepada pusat. Hasilnya, Siam menjadi negara modern yang terorganisir, bukan lagi kumpulan wilayah feodal. 2. Menghapus perbudakan dan sistem feodal. Ini adalah reformasi terbesarnya. Pada masa itu, sekitar sepertiga penduduk Siam adalah budak, baik karena hutang maupun warisan keluarga. Rama yang kelima melaksanakan penghapusan secara bertahap dan damai, melarang penjualan anak-anak sebagai budak,
menetapkan bahwa anak-anak budak yang lahir setelah tahun tertentu adalah manusia bebas, memberi kesempatan kepada budak untuk menebus kebebasan mereka dengan harga yang adil, membentuk undang-undang agar perbudakan berakhir sepenuhnya dalam beberapa dekade. Hasilnya, pada akhir abad ke-19, tidak ada lagi budak di Siam. Langkah ini menjadikan Thailand satu-satunya negara Asia Tenggara yang menghapus perbudakan tanpa perang atau kekerasan, rigam, reformasi hukum dan keadilan. Untuk melindungi rakyat dari ketidakadilan, Rama yang kelima mengundang ahli hukum dari Barat untuk menyusun kode hukum nasional, mendirikan Mahkamah Agung dan sistem peradilan berjenjang, menghapus hukuman cambuk publik dan kerja paksa, menetapkan pengadilan modern berdasarkan bukti dan kesaksian, menerapkan hak-hak dasar bagi warga negara agar mereka tidak sewenang-wenangnya dihukum. Hasilnya, sistem hukum Siam menjadi modern dan diakui negara-negara Barat, membantu mencegah campur tangan kolonial asing. Keempat, reformasi ekonomi dan pajak. Sebelumnya, bangsawan menguasai pajak dari rakyat, sehingga banyak penyalahgunaan. Rama yang kelima mengubah sistem itu dengan langkah besar, menghapus pungutan upeti pribadi, menerapkan sistem pajak nasional yang dikelola pemerintah pusat, membayar gaji tetap untuk pegawai negeri, memperbaiki sistem perbankan dan keuangan negara, mendorong perdagangan luar negeri yang adil dan terbuka. Hasilnya, ekonomi Siam menjadi stabil, pendapatan negara meningkat, dan rakyat bebas dari eksploitasi bangsawan. 5. Pembangunan infrastruktur dan teknologi. Rama yang kelima memperkenalkan banyak teknologi baru dari Barat, membangun jalur kereta api pertama di Thailand dari Bangkok ke Ayutthaya, memperluas jaringan rel hingga ke utara Chiang Mai dan selatan, membangun jalan raya, jembatan, dan pelabuhan modern, membuka sistem POS nasional, telegraf, dan kantor berita, mengembangkan penerangan listrik dan tram di Bangkok. Hasilnya, Siam menjadi pusat perdagangan modern Asia Tenggara, dan Bangkok dijuluki Mutiara Timur. 6. Reformasi pendidikan nasional. Rama yang kelima yakin, ilmu pengetahuan adalah tameng bangsa. Ia memimpin revolusi pendidikan, mendirikan sekolah modern pertama di Thailand, Suan Kulap dan Royal School, mendirikan sekolah perwira Chulalongkorn Royal Military Academy, dan sekolah hukum Law School of Justice, membuka sekolah untuk rakyat biasa dan anak perempuan, mendirikan Kementerian Pendidikan Nasional, mengirim putra-putra bangsawan belajar ke Inggris, Prancis, dan Rusia. Hasilnya, pendidikan tidak lagi hanya untuk bangsawan, tetapi menjadi hak seluruh rakyat. 7. Reformasi sosial dan kesehatan. Raja Rama yang kelima juga memperhatikan kesejahteraan rakyat, mendirikan rumah sakit Sirirai, rumah modern pertama di Thailand, membuka rumah yatim piatu dan sekolah keperawatan, mengembangkan sistem air bersih dan sanitasi di Bangkok, mengatur hari kerja, waktu istirahat, dan hari libur nasional, melindungi perempuan dan anak-anak melalui undang-undang sosial. Hasilnya, kesehatan masyarakat meningkat, dan kesejahteraan rakyat membaik pesat. 8. Pembaruan agama dan budaya. Sebagai penganut Buddha yang taat, Rama yang kelima juga memperkuat nilai spiritual bangsanya tanpa menolak modernitas. Ia merenovasi Wat Pho dan Wat Arun, mendorong pendidikan para biksu agar memahami ilmu modern, mengirim misi ke Sri Lanka dan Burma untuk memperkuat hubungan Buddhis, mendirikan Museum Nasional Bangkok dan perpustakaan kerajaan, mengatur kembali upacara kerajaan dan tata istana agar lebih sederhana dan bermakna. Hasilnya, budaya Thailand tetap kuat dan harmonis di tengah pengaruh Barat. 9. Diplomasi internasional dan perlindungan kemerdekaan. Rama yang kelima menghadapi ancaman kolonial Inggris dan Prancis. Untuk menyelamatkan Siam, ia memainkan diplomasi yang sangat cermat, melakukan perjalanan keliling dunia, termasuk ke Inggris, Prancis, Rusia, Jerman, dan India, menandatangani perjanjian damai dan perdagangan setara dengan negara-negara besar, menyerahkan sebagian kecil wilayah perbatasan seperti Laos dan Kamboja, demi menghindari penjajahan penuh, memperkuat hubungan diplomatik dengan Jepang dan Rusia, agar Siam punya sekutu kuat. Hasilnya, Siam tetap merdeka dan berdaulat satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah bangsa Barat. 10. Karya kemanusiaan dan cinta kepada rakyat. Di balik reformasi besar, ada hati yang lembut. Rama yang kelima dikenal sebagai raja yang penuh kasih. Ia sering menyamar,
sebagai rakyat biasa untuk melihat kehidupan rakyat secara langsung, memberi tanah gratis kepada petani di wilayah pedesaan, menulis banyak surat kepada pejabat dan rakyat tentang moral, kesederhanaan, dan keadilan, memperjuangkan persamaan gender dengan membuka kesempatan bagi perempuan di sekolah dan administrasi publik, mendorong pernikahan campuran antara bangsawan dan rakyat biasa untuk menghapus sekat sosial. Hasilnya, ia dicintai bukan karena kekuasaannya, tapi karena hatinya yang seperti ayah bagi seluruh rakyatnya. Akhir hayat dan warisan yang kekal. Raja Rama yang kelima wafat pada tahun 1910 di Istana Dusit. Setelah lebih dari 40 tahun memerintah, Bangkok berduka. Ribuan rakyat menangis di jalanan, membawa bunga melati sebagai tanda cinta. Namun warisannya tidak mati. Ia meninggalkan negara yang kuat dan modern, rakyat yang bebas dari perbudakan, pemerintahan yang adil, sistem pendidikan yang berkembang, diplomasi yang menjaga kedaulatan Thailand hingga kini. Hasil akhirnya, Thailand berdiri sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah berkat kebijaksanaan, cinta, dan keberanian seorang raja bernama Chulalongkorn, Rama yang kelima. Kesimpulan apa yang ia lakukan selama hidupnya? Jika dirangkum, selama hidupnya Rama V telah 1. Menghapus perbudakan secara damai. 2. Membangun pemerintahan modern. 3. Mereformasi pendidikan nasional. 4. Menyusun hukum modern dan pengadilan. 5. Mengembangkan infrastruktur kereta, jalan, listrik. 6. Melakukan reformasi pajak dan birokrasi. 7. Meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan rakyat. 8. Memperkuat agama dan kebudayaan. 9. Melindungi kemerdekaan Siam lewat diplomasi. 10. Menanamkan nilai kasih, moral, dan keadilan. Hingga kini, rakyat Thailand mengenangnya bukan sekadar sebagai raja, tapi sebagai Phra Maharat sang raja tercinta. Patung perunggunya di lapangan Chulalongkorn, Bangkok selalu dipenuhi bunga setiap tahun, simbol bahwa cinta rakyat kepadanya tidak pernah pudar.